Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Polemik penggunaan demit dalam mengukur kecerdasan telah memicu perdebatan di kalangan akademis, psikolog, dan masyarakat umum. Tes ini menggunakan pola sidik jari untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk seseorang, terutama pada anak-anak. Beberapa ahli mendukung pendekatan ini, sementara yang lain skeptis atau bahkan menolak keabsahannya. Kontroversi seputar demit mencakup berbagai aspek, mulai dari dasar ilmiahnya hingga potensi dampaknya terhadap perkembangan anak. Mari kita telusuri lebih lanjut pandangan pro dan kontra terkait metode ini. Pendapat pro demit. Konsep unik. Para pendukung demit berpendapat bahwa sidik jari seorang tidak berubah sepanjang hidup dan memiliki hubungan dengan perkembangan otak sejak masa janin. Mereka percaya bahwa pola sidik jari dapat memberikan petunjuk mengenai dominasi belahan otak dan kecenderungan seseorang dalam beberapa kecerdasan, seperti kecerdasan logis, matematis, linguistik, musik, spesial, dan lainnya. 1. Pembentukan sidik jari. Sidik jari berbentuk sejak masa janin dan tidak berubah sepanjang hidup. 2. Hubungan dengan otak. Pola sidik jari diyakini memiliki kaitan dengan perkembangan otak janin. 3. Indikator kecerdasan. Demit mengklaim dapat mengidentifikasi kecenderungan kecerdasan majemuk seseorang. Pendapat pro demit. Pendekatan holistik. Pendukung demit menyoroti bahwa metode ini mengklaim mampu membantu orang tua dan guru dalam mengidentifikasi potensi tersembunyi anak-anak. Mereka berharap hal ini dapat memaksimalkan cara pengasuh dan pendidik yang lebih individual. Dengan mengetahui kecenderungan kecerdasan anak sejak dini, diharapkan dapat dirancang strategi pembelajaran yang telah efektif dan sesuai dengan potensi masing-masing anak. Berikut beberapa contoh, misalnya identifikasi potensi, pengasuhan terarah, dan pendidikan individual. Referensi ilmiah pendukung demit. Beberapa peneliti mencoba menghubungkan pola dermatoglyphis dengan kecerdasan atau kondisi psikologis tertentu. Misalnya ada penelitian yang menyatakan hubungan antara dermatoglyphisis dengan perkembangan otak janin dan kecerdasan spasial. Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini masih terbatas dan belum diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Berikut ada 3 contohnya, misalnya studi dermatoglyphisis, 2 kecerdasan spasial, 3 keterbatasan penelitian. Kritik terhadap demit. Kurangnya bukti ilmiah. Mayoritas ahli psikologi dan akademis mengkritik metode demit karena dianggap kurang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian yang mendukung hubungan antara sidik jari dan kecerdasan masih dianggap lemah, dan tidak ada bukti empiris yang konsisten untuk menunjukkan bahwa pola sidik jari bisa diandalkan untuk memprediksi bakat atau kecerdasan seseorang. Adapun contohnya yaitu 1. Bukti empiris lemah, 2. Kompleksitas kecerdasan, 3. Validitas dipertanyakan. Kritik terhadap demit. Kritik lain terhadap demit adalah potensi bahaya stigmatisasi anak-anak yang menjalani tes demit dan mendapatkan hasil tertentu, mungkin dipaksa untuk mengajar bidang yang dianggap sesuai dengan kecerdasan alamiah mereka, yang bisa membatasi keeksplorasi dan perkembangan bakat lainnya. Selain itu, adapun contoh: 1. Hasil teks, 2. Ekspektasi terbatas, 3. Potensi terabaikan. Adapun pandangan para ahli seperti Howard Gardner dan Empirical Psychological Association, mereka berpendapat bahwa validitasnya sangat diragukan dan tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim-klaim yang dibuat oleh para praktisinya. Adapun kesimpulannya seperti observasi perilaku dan pendekatan holistik.
Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.